Jumpa lagi di Garuda Update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penangkapan pelaku kasus Subang, Intel Polda Jabar sudah di lapangan awasi saksi potensial jadi tersangka. Namun sebelum lanjut di pembahasan mohon dukung channel ini dulu ya, dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan berita terbaru dari channel kami. Kalau sudah, mari simak videonya. Halo pemirsa yang setia selalu mengawal kasus Subang, semoga kalian selalu dikasih kesehatan ya. Masih mengenai dengan peristiwa di Subang, peristiwa perampasan nyawa Amel dan Tuti di Subang, perkembangan baru diduga kasus ini, dan akhirnya akan diselesaikan. Penangkapan pelaku semakin dekat, Intel Polda Jabar sudah berada di lapangan mengawasi gerak-gerik saksi yang potensial jadi tersangka. Instagram Polres Subang. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, sudah benar-benar mengerucut. Pernyataan Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana beberapa waktu lalu yang mengatakan penyelidikan sudah mengarah ke tersangka akan menjadi kenyataan. Beberapa orang yang diduga adalah personel Intel Kepolisian Polda Jabar, belakangan ini terus mengawasi saksi yang berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut. Orang yang diduga Intel itu tampilannya memang mirip orang sipil biasa. Namun dari gerak-geriknya tetap bisa dikenali, dia adalah aparat dari kepolisian. Hal itu diungkapkan Freddy Sudaryanto, seorang pemerhati kasus Subang pada kanal YouTube miliknya Freddy Sudaryanto Sport, Kamis tanggal 14 April tahun 2022. Pada tayangan videonya yang berjudul, beberapa S4C sudah mulai di-4-wasi. Lihat cara gear 4-nya, Freddy Sudaryanto memaparkan, pengawasan oleh polisi menandakan adanya kekhawatiran orang yang bersangkutan melarikan diri. Diyakini, nama-nama orang dimaksud sudah dalam pengawasan polisi. Pastinya pengawasan dilakukan dalam jarak dekat, tutur Freddy Sudaryanto. Menurut Freddy Sudaryanto, adalah wajar jika ada orang yang sangat dicurigai dilakukan waskat atau pengawasan melekat, pengawasan yang dilakukan secara intensif. Freddy memisalkan, jika dirinya mencurigai seseorang pasti tidak hanya cukup bicara tanpa ada aksi, tapi secara otomatis akan terjun ke lapangan langsung untuk mengawasi orang yang dicurigainya itu. Tapi, kalau tidak bisa terjun ke lapangan langsung, saya akan menyuruh orang tolong awasi dia, papar Freddy Sudaryanto. Bicara secara logis, tutur Freddy Sudaryanto, dalam kasus Subang ini di mana Kapolda Jabar mengatakan penyelidikan sudah mengarah ke nama-nama tersangka, dapat dipastikan nama-nama itu sudah berada di bawah pengawasan kepolisian. Dan pengawasan itu tidak hanya cukup dilihat dari jauh, tapi harus dilakukan dari jarak dekat, kata Freddy Sudaryanto. Sebagaimana diberitakan, Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana pada pertengahan Maret tahun 2022 lalu mengatakan siapa pelaku, siapa otaknya dan siapa saja yang terlibat dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang semua akan diungkap. Sejauh ini, kata Suntana, hasil penyelidikan yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum Polda Jabar telah mengarah kepada tersangka. Dia juga mengatakan jika pengungkapan kasus Subang ini diharapkan akan menjadi kado bulan puasa. Sekedar mengingatkan, warga Kabupaten Subang digegerkan dengan kasus pembunuhan yang menewaskan ibu dan anak yakni Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, 23, pada hari Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021. Polisi menemukan jasad ibu dan anak Tuti dan Amel itu bersimbah darah di dalam bagasi mobil Alphard di Dusun Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Polisi memastikan jasad tersebut merupakan korban pembunuhan. Mengingat bulan puasa Ramadan masih menyisakan 2 pekan lagi, mungkinkah apa yang dikatakan Kapolda Jabar Suntana bahwa kasus Subang akan terungkap dan menjadi kado puasa? Kita tunggu komitmennya. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.